Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Kali ini kita akan menganalisa atau perhitungan struktur untuk sambungan titik buhul rangka batang dengan dua siku, ya, siku dua batang, sorry. Jadi titik buhul rangka batang siku dua batang dengan bantuan Microsoft Excel. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan mutu tegangan izin dan tegangan geser izin dari baut. Kemudian kita merencanakan ukuran atau kita merencanakan kira-kira pakai berapa ukuran dan jumlah baut yang akan kita gunakan. Kemudian kita menganalisa kekuatan angkur, kekuatan baut terhadap tegangan yang terjadi. Kemudian kita juga menganalisa kekuatan plat penyambung dan menganalisa kekuatan ketebalan profil juga. Kemudian kita menganalisa berapa jarak antar baut dan jarak baut ke tepi plat penyambung. Oke, baik. Kali ini kita akan menganalisa struktur untuk sambungan besi titik buhul, ya. Di sini ada perhitungan untuk titik buhul untuk dua batang. Seperti biasa, saya sudah buat file dari Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Baik, saya langsung jelaskan saja bagaimana cara mengisi dan bagaimana cara menghitung dari sambungan titik buhul, ya, untuk dua batang yang disambung. Contohnya ini ada di bagian pojok. Oke, ini adalah gambarnya kira-kira titik buhul untuk di bagian pojok, ya. Ini tampak depan, ini tampak dari samping, kira-kira seperti ini. Oke. J adalah jarak dari antar baut dan K adalah jarak baut dari ujung plat penyambung, ya. Ini juga sama nih, J dan K. P adalah tegangan tarik nih, P1 contohnya, dan ini P2 adalah tegangan tarik atau tegangan tekan. D adalah derajat kemiringan dari sambungan, ya. Oke, ini adalah bautnya. Oke, saya lanjut. Kemudian kita akan menganalisa sambungan di P1. Contohnya misalnya P1 ini ada dari perhitungan didapat beban misalnya sekitar 1000, contoh, ya, contoh 1000. Oke, kemudian kita tentukan mutu baut kita untuk mengetahui mutu baut yang kita gunakan. Kita mau gunakan yang mutu apa? Kita bisa lihat di referensi, ya, di sini, ya. Kira-kira yang ini yang normal, tinggi dan tinggi. Di sini juga ada tegangan izin dan tegangan tarik, ya. Kemudian misalnya saya mau pakai di sini yang A325, A325, tegangan geser izinnya 1225. 1225, tegangan izinnya 3080. Oke, selanjutnya ini adalah rencana jumlah dan ukuran baut yang digunakan, ya. Sebelum yang lain kita perhitungan dulu kira-kira butuh berapa baut untuk satu sambungan ini, ya. Oke, di sini selanjutnya adalah ukuran baut. Kita harus rencanakan dulu berapa ukuran baut yang kita mau gunakan. Contohnya misalnya saya pakai baut 6, ya. Saya coba pakai baut 6 mili. Oke. Jadi di sini secara otomatis sudah menghitung untuk luasan baut. Kemudian tegangan yang diizinkan adalah 0,8 kali tegangan izin. Nah, ini adalah hasilnya, ya. 0,8 kali tegangan izin. Ini ada hasilnya, ada rumusnya dari mana nilainya. Kemudian lanjutnya N sama dengan P. N sama dengan P per luas baut dan tegangan yang diizinkan.
P adalah 1000 atau nilai yang kita masukkan di sini. Ini secara otomatis ya berubah. Oke. Kemudian ini adalah luas baut. Ini juga sudah ada rumusnya dari mana nilainya secara otomatis. Ini adalah tegangan izin yang digunakan ya, tegangan izin ya. Oke, kemudian di sini perhitungannya mendapatkan N adalah 1,98. Jadi jumlah baut harus lebih besar dari ini ya. Jadi saya gunakan misalnya 2 ya. Oke. Kemudian selanjutnya cek kekuatan baut yang digunakan. Tegangan sama dengan P per luas baut dikali N sama dengan ini adalah P ya. Nilainya rumusnya ada di atas sini ya kalau sampai melihat rumus. Kemudian ini adalah luas baut, dari mana nilainya ada rumusnya. Kemudian N adalah jumlah baut yang kita gunakan. Di sini juga ada rumusnya ya. Jadi hasilnya tegangan yang terjadi adalah 1769 lebih besar atau lebih kecil dari tegangan yang ya, ini tegangan izin. Tegangan yang diizinkan. Jadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan yang diizinkan ya. Jadi ini aman. Kalau dia tidak aman, nanti ada keterangannya. Di sini misalnya saya gunakan misalnya 1. Nah, secara otomatis dia semua menghitung, dan di sini perlu tambahan baut. Jadi di sini kita tambahkan jadi 2 ya. Oke, lanjut kita cek untuk ketebalan plat yang penyambung ya. Tebal plat penyambung. Ini adalah plat penyambungnya nih. Jadi kita cek ketebalan plat penyambung. Oke, misalnya kita pakai kita rencanakan dulu kita misalnya pakai 3 mili ya. Nah, terus tegangan izin plat yang kita gunakan itu berapa? Biasanya 1600, 1400 atau 1600. Untuk standar biasanya sih 1600. Oke, kita masukkan ini 3 mili dan ini adalah tegangan izin dari plat ya, 1600. Ya, kemudian tegangan yang terjadi adalah P per TPP kali UB kali JB. Di sini ini nilai P apa, ini TPP apa, UB apa, dan JB apa. Di sini ada keterangan. Ini JB ya, ini adalah jumlah baut. UB adalah ukuran baut dan TPP adalah tebal plat penyambung. Oke, P adalah beban yang beban yang terjadi ya. Jadi ini per ini hasil kali dari TPP kali UB kali JB. Ini hasilnya. Kemudian inilah hasilnya. Ya, tegangan yang terjadi 277,78. Cek tegangan izin. Ini adalah tegangan izin dari baut. Ini tegangan izin yang terjadi ya. Oke, ini harusnya ini adalah tegangan izin dari plat penyambung ya. Oke. Jadi ini adalah tegangan izin plat penyambung. Jadi tegangan lebih kecil dari tegangan yang terjadi, maka profil harus lebih tebal. Jadi plat penyambung itu kita tambahkan agar perhitungan ini aman. Misalnya kita pakai 5 misalnya, masih cukup atau belum? Belum cukup. Kemudian kita coba gunakan misalnya 6 mili. Oke. Di sini kita menggunakan 6 mili, secara otomatis menghitung, jadi di sini aman. Jadi kita perlukan tebal plat penyambung adalah 6 mm. Oke, kemudian kita cek tebal profil. Ya, kita cek tebal profil. Jadi tebal profil ini kita cek ini ya. Jadi tebal profil misalnya L ini kita sisiku ini kita pakai tebalnya berapa misalnya ya. Misalnya di sini ada tebalnya 5 misalnya. Ya, misalnya 5 ya. Ya, misalnya tebalnya 5. Jadi tebal profil 5, tegangan izin dari profil yang kita gunakan ini ya, kita masukkan di sini. Kemudian S atau tegangan yang terjadi. Ini adalah tegangan, ini tegangan. Nah, ini adalah tegangan yang terjadi.
tegangan yang terjadi. P per TPP kali UB kali JB, nilai ini ada ya. Di sini sudah ada keterangannya, TPP apa, TP apa, UB apa, JB apa, dan P apa. Oke, ini adalah nilai dari P dan ini adalah nilai dari perkalian TP kali UB kali JB. Ini rumusnya ada di atas ini ya, bisa dilihat. Oke, kemudian ini adalah hasil kalinya dari ini ya, hasil pembagian. Nah, ini hasilnya 166 kg per cm persegi ya. Kita cek ya ketebalannya ya. Oke, ini 1600. Tegangan izinnya untuk profil adalah 1600, sedangkan tegangan yang terjadi adalah 166,67. Jadi profil yang digunakan harus lebih tebal atau jumlah baut ditambahkan ya. Apabila profil ini sudah kita dapatkan dari perhitungan, kita hanya perlu menambahkan baut. Kita coba tambahkan baut ya jumlahnya. Apakah di sini nanti berubah atau tidak? Saya contohkan sini misalnya 3. Oke, kita gunakan 3 di sini. Nah, sini sudah aman. Ya, secara otomatis dia menghitung semua. Di sini aman. Jadi kita perlu gunakan 3. Oke. Kemudian jarak baut. Ya, jarak antara baut standarnya 3 kali UB. UB adalah ukuran baut atau diameter baut. Ya, 3 kali diameter baut yang kita gunakan. Jadi jaraknya adalah 18 mili sama dengan 1,8 cm ya. Oke, kemudian jarak baut ke ujung plat atau K tadi ya, jarak baut ke ujung plat itu standarnya satu paling minimum itu 1,5 kali UB. Nah, ini ada 1,5 koefisiennya. Ini UB adalah diameter baut yang kita gunakan. Jadi ini hasil perhitungannya adalah 9 jarak baut asbaut ke ujung plat penyambung ya. Ini adalah 9 mili atau 0,9 cm. Ini minimum, jarak minimum. Oke, ini sudah kita dapat. Kemudian selanjutnya adalah analisa sambungan di P2 ya. Ini sama sebenarnya, perhitungannya sama. Misalnya ini tadi di P kan 1000 P1 ya. Misalnya di P2 itu tegangan atau tegangan tarik atau tegangan yang terjadi misalnya 500 misalnya 500. Kita gunakan bautnya yang tipe berapa? Misalnya kita samakan dengan yang ini ya. Kita masukkan nah, ini kita masukkan nilainya. Kemudian rencana jumlah yang digunakan kita samakan yang dengan di atas tadi, berarti 6 mili ya. Oke, kita samakan biar sama ya dan mudah dalam pengerjaannya. Oke, kita samakan diameter 6. Kemudian tegangan izin yang terjadi ya, ini sama 0,58 kali tegangan izin adalah tegangan yang diizinkan untuk sambungan itu ya. Oke, kemudian kita mencari P atau jumlah. Kita rencanakan kira-kira jumlah baut yang diperlukan berapa ya, jumlah baut ya. P per luas baut dikali tegangan izin. Ini adalah P nya ya, ini P nya, ini adalah luas baut, ini adalah tegangan izin ya. Ini rumusnya semua ada di atas, ini bisa dilihat. Oke, jadi jumlah baut yang digunakan 0,99. Kita coba gunakan satu baut ya, seperti tadi kita coba gunakan satu baut. Kemudian kita cek untuk kekuatan baut yang digunakan. Tegangan yang terjadi adalah P per A baut kali N. N adalah jumlah baut yang kita gunakan. Ini adalah P beban yang terjadi. Kemudian beban tarik atau beban tekan yang terjadi. Kemudian ini adalah luas dari baut yang kita gunakan. Ini adalah jumlah baut. Ini adalah tegangan yang terjadi. Kemudian ini adalah tegangan yang diizinkan ya untuk baut. Diizinkan, tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Jadi di sini aman. Apabila dia lebih besar tegangan yang terjadi, maka ini tidak aman, perlu pertambahan baut atau ukuran baut kita besarkan. Kemudian kita lanjut ke cek plat penyambung. Kita samakan ya sama tadi pakai 6. Tadi pakai 6 mili. Ya.
Oke, kemudian tegangan izin plat ini 1600. Ini adalah tegangan izin plat. Oke. Tegangan izin plat kita masukkan. Ya, kemudian tegangan yang terjadi adalah P per TBP kali UB kali JB ya. Nah, ini adalah tempat nyambung, ini adalah ukuran baut, dan ini adalah jumlah baut. Ini adalah P-nya dan ini adalah perkalian dari TBP, UB dan JB. Ini adalah hasilnya tegangan yang terjadi. Tegangan terjadi, kemudian kita cek tegangan plat ini ya, ini tegangan izin plat dan tegangan yang terjadi lebih besar mana. Kalau dia lebih besar tegangan yang terjadi maka dia tidak aman, tetapi apabila lebih besar tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka dia aman. Oke, di sini perhitungan aman. Kemudian kita cek lagi tebal profil. Misalnya profilnya sama dengan yang tadi, yang satu ya, kita lihat 5 mili misalnya profilnya ya, sama misalnya. Ini misalnya 5 mili, tegangan izinnya 1600 ya. Kemudian ini adalah tegangan yang terjadi. Tegangan yang terjadi ya, tegangan terjadi 1606,67 kg per cm persegi. Kita cek tegangan izinnya 1600, sedangkan tegangan yang terjadi adalah 1666. Jadi tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan izin, maka perlu profil yang lebih tebal atau jumlah baut. Karena profil yang seperti tadi ini sudah ada perhitungan di untuk rangkanya ya, jadi kita tidak bisa ganti ini, tetapi kita tambahkan jumlah bautnya. Oke, misalnya tadi kita pakai 1, kita pakai 2. Kita cek apakah di sini aman. Oh, di sini sudah aman ya, untuk tebal profilnya sudah aman. Oke, kemudian jarak baut seperti tadi, standar minimum untuk jarak baut, jarak antar baut adalah 3 kali ukuran baut atau diameter baut. Jadi 3 kali 6, ini adalah hasil 18 mili atau 1,8 cm. Kemudian jarak baut ke ujung plat adalah minimum 1,5 kali 1,5 kali UB, ukuran baut atau diameter baut. Jadi 1,5 kali 6, jaraknya dari baut ke ujung plat adalah 9 mili. Ini jarak as baut ya, baut ke ujung plat, as baut ke ujung plat, atau 9 mili, jadi 0,9 cm. Oke, nah kesimpulannya untuk analisa sambungan P1 dia beban 1000, maka cek kekuatan baut yang digunakan aman. Kita gunakan mutu baut A325, kemudian tegangan geser izinnya ini dan tegangan tariknya ini. Jumlah baut yang kita gunakan 3, tegangan izin 1768, tegangan yang terjadi 1179, aman. Kemudian cek plat penyambung, di sini keterangannya aman. Tebal yang kita gunakan 6 mili, tegangan izin dari plat penyambung 1600, tegangan yang terjadi adalah 925. Kemudian kita cek lagi tebal profil yang kita gunakan, ini aman. Tebal profil 5 mili, tegangan izinnya 1600, tegangan yang terjadi 1100.
Kemudian jarak antar baut adalah 18 mili, jarak baut ke ujung plat adalah 9 mili. Kemudian sambungan P2, di sambungan P2-nya bebannya misalnya 500 ya. Ini aman dengan mutu baut A325, ini tegangan izin dan ini tegangan geser. Jumlah baut yang kita gunakan 2, tegangan izin 1768, tegangan yang terjadi 884. Kemudian cek plat penyambung, ini sama tebalnya yang tadi 6 mili, tegangan izin di 1600, tegangan yang terjadi 694. Kemudian kita ini aman. Kemudian kita cek tebal profil yang kita gunakan, tebal 5 mili, tegangan izin 1600, tegangan yang terjadi 833, jadi aman. Kemudian jarak baut adalah 18 dan jarak baut ke ujung plat adalah 9 mili. Oke, baik. Ya, di sini kita sudah menghitung untuk sambungan titik buhul ya, 2 batang ya. Di sini kita sudah menghitung jumlah baut yang kita gunakan, tebal plat yang harus kita gunakan ya, dan jarak baut ya. Di sini sudah dianalisa semua. Jadi semua bisa digunakan. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.